Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Penertiban anak jalanan di alun-alun kota Parepare berujung ricuh. Mencicipi sensasi kopi pasir ala Turki di kota Makassar. Informasi pertama, bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Akibatnya, akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Sinjai tertutup. Bencana tanah longsor ini terjadi di Desa Lanjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa pada Kamis lalu. Longsor mengakibatkan akses jalan menuju Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai tertutup. TNI Polri serta Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan Kamis pagi langsung berjibaku membuka akses jalan terdampak longsor di beberapa titik dengan alat berat. Warga pun dihimbau untuk berhati-hati jika melintas di kawasan tersebut. Kita bersama-sama dengan tim Basarnas, juga dengan dari TNI. Ternyata pagi ini kita menuju titik yang tadinya diinformasikan ada Avanza yang terjebak. Ternyata subuh tadi sudah ketutup lagi. Artinya wilayah sini masih cukup rawan terhadap longsor susulan karena memang tanahnya sangat labil. Kepada warga kami ingatkan, khususnya yang dari Makassar tidak perlu naik ke sini karena beberapa titik ini yang masih kita waspadai untuk longsor susulan. Apalagi cuaca hari ini masih mendung, masih gelap. Kita khawatir kalau hujan semakin terjadi lagi, kemungkinan akan terjadi longsor berikutnya. Itu aja yang kita sampaikan. Kita akan menembus satu titik ini dulu untuk menuju ke titik yang kemungkinan ada Avanza yang tenggelam. Penertiban anak jalanan di alun-alun kota Parepare Rabu sore berujung ricuh. Sejumlah perempuan mencoba menghalangi petugas yang menangkap sejumlah orang dewasa yang diduga memperkerjakan anak-anak jalanan. Sejumlah orang dewasa dan anak-anak berlarian seiring kedatangan tim Satpol PP di seputaran lapangan Andi Makasso, kota Parepare. Sempat terjadi tarik-menarik saat penangkapan seorang pria yang diduga orang tua anak jalanan. Kondisi ini menarik perhatian warga, apalagi riuh dengan tangis bocah dan protes sejumlah perempuan. Laki-laki yang diduga mempekerjakan anak-anak sebagai pengemis turut diangkut ke atas truk, begitu pula seorang laki-laki lainnya turut ditangkap. Namun saat ada kesempatan, seorang dari mereka mencoba kabur. Razia ini sengaja difokuskan pada sosok orang dewasa yang mempekerjakan anak-anak jalanan di pusat kota Parepare. Ada yang mempekerjakan, kemudian menyuruh anak-anak kita ini untuk meminta-minta di jalan. Baru ironisnya lagi, bukan lagi meminta-minta, dia juga sudah mengganggu ketentraman masyarakat, membuang air besar dan buang air kecil di sekitar alun-alun kota. Alun-alun kota itu kita tak buat tempatnya masyarakat melakukan aktivitas keolahragaan. Jadi kita tidak ingin masyarakat kita terganggu dalam hal khususnya anjal ini. Ini tujuannya Pak, supaya ada efek jerah kepada anak-anak kita agar supaya mereka tidak mempekerjakan, meminta-minta di jalan. Berarti ada dugaan eksploitasi anak? Iya, itu eksploitasi anak. Makanya yang kita cari ini gembongnya, bosnya. Nah, makanya dengan penertiban yang dilakukan oleh teman-teman kami di lapangan sore hari ini adalah mencari siapa yang mengeksploitasi ini anak. Keberadaan anak-anak jalanan itu dinilai mengganggu kenyamanan warga yang beraktivitas di sekitar alun-alun kota. Selanjutnya mereka yang ditangkap dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diserahkan ke dinas sosial. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare.
Kekerasan dalam rumah tangga lagi-lagi terjadi. Kali ini seorang pria di Kota Makassar menganiaya mantan istri dan anaknya sendiri. Penganiayaan ini dilakukan pelaku lantaran kesal mantan istrinya menolak saat diajak berhubungan badan. Seorang perempuan dan anaknya menangis usai dianiaya oleh seorang pria bernama Said Rahman yang tak lain adalah mantan suaminya. Penganiayaan ini dilakukan pelaku karena mantan istri menolak saat diajak berhubungan intim. Awalnya pelaku mendatangi rumah mantan istrinya di Jalan Kerung-Kerung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Sesampainya di lokasi, pelaku memanjat tembok belakang dan masuk ke dalam melalui pintu belakang rumah yang saat itu tidak dikunci. Pelaku kemudian mengajak mantan istrinya berhubungan badan. Namun karena ditolak, pelaku yang kesal menendang perut korban. Anak korban yang berusaha melerai keduanya juga mendapat penganiayaan dari pelaku. Karena resah dengan keributan, warga setempat akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, sehingga polisi datang ke lokasi kejadian dan menangkap pelaku. Di mana pada saat itu lelaki HM ini mendatangi rumah mantan istrinya dan meminta untuk berhubungan badan, sehingga mantan istrinya ini menolak. Setelah menolak, sehingga pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya. Adapun yang dilakukan penganiayaan yaitu melakukan tindakan dia menendang perut sebelah kiri mantan istrinya. Tiba-tiba anaknya terbangun, sambil menangis, mengatakan bahwa "Bapak, kenapa kita kasih begitu, Mama?" Sehingga pelaku ini kembali lagi untuk melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Pelaku yang sudah ditahan terpaksa dilepaskan oleh polisi karena keesokan harinya mantan istri pelaku mencabut berkas laporan. Keduanya kemudian dimediasi dan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Indikasi kekurangan stok beras nasional hingga ratusan ribu ton. Kementerian Pertanian dan Bulog Sulselbar mengumpulkan para pengusaha penggilingan beras dari berbagai daerah di kantor Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang. Kementerian Pertanian dan Bulog Sulselbar mengumpulkan para pengusaha penggilingan beras di kantor Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang untuk mengatasi kekurangan beras cadangan pangan nasional yang mencapai 300 ribu ton. Pimpinan wilayah Bulog Sulselbar, Bahtiar, mengatakan beras cadangan pangan nasional saat ini berkisar 600 hingga 700 ribu ton sehingga mengalami defisit sekitar 300 ribu ton. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyangga pangan nasional akan menyiapkan beras cadangan pangan nasional sebanyak 205 ribu ton di bulan November hingga Desember. Ada indikasi kekurangan sehingga kita di Sulawesi Selatan diminta untuk mensupport cadangan beras pemerintah secara nasional. Sehingga dibuatlah pertemuan hari ini yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian dengan mengumpulkan para penggilingan. Penggilingan di sini kita minta komitmennya untuk mensupport stoknya pemerintah, dan tadi kita sepakat bahwa untuk Sulawesi Selatan dengan sisa waktu kurang lebih 1,5 bulan ini diharapkan bisa pasok kurang lebih 205 ton. Bulog Sulselbar mengeklaim stok beras untuk Sulawesi Selatan saat ini sebanyak 156 ribu ton dan cukup untuk menutup kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk 20 bulan ke depan. Sementara dalam memenuhi pasokan beras cadangan pangan nasional, Kabupaten Pinrang diharapkan mempunyai stok beras 10.150 ton, sebab stok beras di Kabupaten Pinrang mengalami surplus 200 hingga 300 ribu ton beras per tahun. Kita kan surplus, ada surplus 200 sampai 300 ribu ton. Nah itu sisa surplusnya itu yang keluar ke kabupaten lain, provinsi lain. Ini stok ini sih kan kita targetnya untuk Pinrang ini target untuk beras 37 ribu ton. Ini sudah bisa terpenuhi sekitar 80%. Ya. Sisa beberapa ini cuma karena mungkin stok di penggilingan yang masih kurang, makanya diharapkan agar supaya ada penambahan, agar supaya
jaminan ketahanan pangan bisa terjaga. Untuk memenuhi beras cadangan nasional, Bulog akan membeli beras masyarakat di atas harga, yakni Rp9.000 per kilogramnya, yang sebelumnya hanya Rp8.300 per kilogram. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.